memberitakan firman dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, dan Roh Kudus juga mengurapi setiap kami yang mendengar. Biar kami sama-sama diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan, intimidasi setan, kuasa kegelapan ingin menghancurkan konsentrasi kami, bahkan mengambil alih benih-benih firman Allah. Kami ikat kuasa-Mu, kami tengking, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh kantuk keluar, roh bingung keluar, roh angan-angan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Silakan untuk semangat Tuhan. Saya mengucapkan bagi kita selamat malam, salam damai sejahtera, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat ya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa hari Minggu kemarin kita sudah belajar tentang firman Tuhan, ya. Hari Minggu kemarin kita sudah belajar firman Tuhan, bahwa ada wanita-wanita bijaksana yang kita sudah belajar. Nah, bagaimana setelah ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah kita memperoleh pengertian untuk kita menjadi gereja yang bijaksana, atau kita masih tetap seperti yang sudah-sudah sebelumnya, tetap dalam kehidupan prinsip kita, tetap dalam kebiasaan kita, atau ada perubahan. Nah, diharapkan memang setiap kita mengalami perubahan, amin, di proses hari demi hari, ya. Walaupun sakit serasa daging ini, tetapi kita percaya bahwa semua itu baik, ya. Kadang-kadang teguran, hal-hal yang tidak enak didengar telinga, tetapi sebenarnya untuk membangun kehidupan rohani kita. Nah, kalau kesempatan malam hari ini, walaupun tadi sedikit mau hujan, ya, dan mungkin setelah masuk kita hujan, memang setiap Selasa dan beberapa kali Selasa ini memang hujan, ya. Sampai ada beberapa kali Selasa, ya, hujan. Serang hujan, cuma bedanya hujan ini kita sudah mulai dulu seberapa yang bisa terlindung di ruangan ini. Tapi tidak mengapa, kita tetap terus berjuang mempertahankan iman kita, ya, mempertahankan apa yang kita dapatkan daripada Tuhan. Ya, sedikit kita dapat, kerjakan yang sedikit. Banyak kita dapat, banyak kita kerjakan. Sama seperti perumpamaan tentang orang yang dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Seberapa Tuhan percayakan bagi kita, kerjakan itu dengan maksimal. Ada banyak orang yang tidak memiliki kesempatan lagi untuk bisa berkarya, Bapak. Ada banyak yang kita tahu, ya, apalagi kondisi-kondisi sekarang, kondisi yang mencekam, kondisi yang begitu menakutkan pada sebagian orang. Tetapi berbahagia kita kalau kita masih bisa duduk, masih bisa kerja, masih bisa berusaha. Walaupun mungkin ada ternak-ternak babi kita yang mengalami kematian, tetapi masih puji Tuhan kita masih sehat semua. Amin. Ya, belum ada apa-apanya kalau dibanding dengan apa yang kita sudah pelajari, seperti Ayub, seperti tokoh-tokoh yang lain. Ya, kalau Ayub bukan hanya ternaknya yang mati, ya, anaknya mati, ya, bahkan bukan anaknya saja yang mati, tubuhnya pun borok dari telapak kaki sampai kepala. Ya. Bukan itu aja lagi, yang terakhir istrinya lagi, orang yang dicintai, orang yang dikasihnya, orang yang dikatakan satu daging dengan dia, itu pun menghina. Dia Ayub masih setia, sudah habis semua hartanya, masihkah engkau menyembah Tuhan Allah? Kutuki lagi. Nah, ini yang ingin dirusak. Pada akhir-akhir nikah-nikah memang ingin dirusak. Masalah datang itu sebenarnya bukan untuk menghancurkan nikah, tetapi masalah seringkali terjadi untuk menghancurkan pernikahan. Berapa banyak nikah hancur karena masalah dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah anak, ya, baru masalah-masalah dari luar rumah kita yang membuat kadang-kadang nikah rumah tangga kita menjadi cekcok, bahkan sampai berantakan. Nah, saya percaya nikah-nikah di tempat ini adalah nikah-nikah yang diberkati Tuhan, hidup rukun sesama, sehingga
tergenapilah firman Tuhan dalam Mazmur 133. Nah, oleh sebab itu kemarin hari Minggu kita sudah belajar tentang apa, Bapak Ibu? Hari Minggu yang lalu kita sempat disinggung tentang 10 perempuan yang bijaksana. Ya, salah satunya yang dibahas kemarin siapa? Esther. Esther itu bagaimana dia? Nah, ya, wanita bijaksana. Coba kita sebentar kembali dalam Esther pasal yang kelima. Esther pasal yang kelima, ayat pertama. Esther pasal yang kelima ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Dengan perikop Esther menghadap raja. Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Oke, cukup sampai di sini. Nah, kemarin kita sudah baca firman Tuhan dari Esther pasal 5 bahkan pasal 7 dan dikaitkan kepada 10 wanita bijaksana. Nah, saya ingin kembali menekankan bagi kita semua, ingin mempelajari apa makna-makna rohaninya. Nah, kemarin kita sudah pelajari bahwa kisah sebenarnya kenapa Esther menghadap raja dan apa tujuannya kemarin kita sudah pelajari dan kita sudah tahu. Dan sampai kepada Haman yang ingin menggantung si Mordekai akhirnya berbalik. Jadi si Haman yang digantung. Nah, saya ingin mengambil arti rohani yang bisa kita tarik pelajaran dari Esther pasal yang kelima ayat yang pertama ini. Nah, di sini dikatakan ayat yang pertama, pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu. Nah, kita sudah tahu histori sebelum Esther menghadap Raja Ahasuerus, dia melakukan apa? Ayat pasal 4 ya. Dia berpuasa berapa hari? 3 hari 3 malam. Dia tidak makan, tetapi dia menyampaikan juga kepada Mordekai. Dia katakan, pergilah kepada bangsa Yahudi, katakanlah untuk kita boleh bersama-sama mengadakan puasa. Kenapa? Karena waktu itu siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil, siapapun yang menghadap raja tanpa panggilan dari raja, maka yang ada adalah kematian. Ya. Tidak ada yang sewenang-wenang bisa menghadap raja. Harus ada surat panggilan dari raja supaya bisa pegawai-pegawai istana itu menghadap raja. Tetapi karena didorong dari rasa belas kasih, didorong dari rasa terjepit bangsa Yahudi ketika itu. Kenapa? Karena Haman bersiasat untuk membunuh suku bangsa Yahudi yang ada pada saat itu, supaya mereka habis semua. Dan terdengar oleh Mordekai, dan Mordekai memberitahukannya kepada Esther. Esther enggan menyampaikannya pertama-tama. Kenapa? Karena dia takut ada kematian terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak berani menghadap raja. Tetapi ketika Mordekai mendesak Esther, dan pada akhirnya dia berkata kepada Mordekai, "Mari, sebelum saya menghadap kepada raja, kita bersama-sama berpuasa. Suruhlah semua untuk berpuasa 3 hari 3 malam. Dan aku," kata Esther, "juga akan melakukan demikian." Nah, baru ayat yang pertama berkata pada hari yang ketiga, setelah Esther melakukan puasanya, dia mengenakan pakaian ratu. Nah, kalau kita membahas tentang pakaian, kemarin juga sudah disinggung soal pakaian. Tetapi saya ingin mengulas kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari tentang pakaian. Yang lalu Bapak Gembala sudah pernah membahas bagaimana pakaian kotor itu diganti menjadi pakaian pesta.
Nah, bicara pakaian di sini adalah pakaian itu berbicara tentang persiapan menghadap seorang raja. Kita tidak bisa hanya sekedar, kalau orang datang beribadah hanya sekedar, berarti persiapannya tidak maksimal. Persiapan itu, pakaian itu bukan hanya berbicara tentang jasmania kita, seragam kita, pakai dasi kita, pakai gaun kita, bukan itu saja. Tetapi yang dimaksud dalam arti rohaninya, persiapan menghadap raja. Kalau kita bisa mengukur sampai kepada perkawinan anak domba dalam Wahyu pasal yang ke-19, tetapi dikaruniakan di situ adalah pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan. Kain lenan halus itu apa disebut di situ? Perbuatan orang-orang kudus. Kalau kita ambil secara rohani, Esther setelah dia memperbaiki semuanya, dia melakukan puasa, dia mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Dia tidak memakai pakaian yang biasa-biasa, tetapi dia memakai pakaian ratu. Kalau kita bisa simpulkan, pakaian ratu itu adalah pakaian kebesaran, pakaian pesta, pakaian yang indah, yang gemilang-gemilauan. Tidak ada seorang ratu pakaiannya yang robek, compang-camping yang biasa, tetapi dipersiapkan dengan baik. Ketika dia menghadap raja, dia tahu pada posisinya. Nah, bagaimana dengan pakaian kita, Bapak? Ketika kita datang dalam ibadah, ketika kita mempersiapkan diri dalam panggilan kekalnya, atau disebut dalam kematian, apakah kita sudah mempersiapkan pakaian pesta itu? Ketika kita mati, kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba, apakah kita semua sudah mempersiapkan pakaian itu? Apakah perbuatan-perbuatan orang kudus? Apakah hidup kita sudah mengalami kekudusan? Apakah hidup kita sudah mengalami penyucian? Apakah hidup kita sudah mengalami kebenaran akan firman Tuhan? Apakah kebenaran diri sendiri terus yang kita bawa? Marilah kita belajar untuk mempersiapkan pakaian pesta yang harus kita kenakan dalam setiap perjalanan kekristenan rohani kita. Nah, dalam arti rohani, pakaian itu menggambarkan sikap perjalanan umat percaya atau perbuatan-perbuatan kudus tadi. Nah, kita coba ulas kembali dalam Zakaria pasal yang ketiga. Zakaria pasal yang ketiga ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Zakaria 3 ayat yang ketiga sampai. Zakaria pasal 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Bapak Ibu perhatikan bahwa di ayat 3 dikatakan imam besar Yosua mempergunakan pakaian yang kotor. Ya, pasal yang kedua, pasal yang ayat yang ketiga. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat. Saya berkata, pakaian yang dipakai imam besar Yosua ketika itu bukan kotor dari kotoran-kotoran jasmani, tetapi saya bisa menyimpulkan di sini bahwa ketika imam besar Yosua mengenal kepada domba, kepada jantan, kepada yang berbau najis, itu sudah membuat pakaian seorang imam itu tidak layak untuk mempersembahkan korban. Makanya dikatakan di sini pakaian imam besar Yosua itu waktu berdiri kotor. Tetapi ayat yang keempat, perhatikan ayat yang keempat, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang lain, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Perhatikan, pakaian kotor itu disinergikan atau dikaitkan kepada kesalahan. Dari pakaian kotor hendak diganti kepada pakaian pesta. Di dalam kesalahan yang dilakukan imam besar Yosua, mungkin secara tidak sengaja, tetapi Tuhan mau dalam menghadap tahta hadiratnya, dalam melakukan pekerjaannya, mempersembahkan korban atau membakar api, membuat api-apian bagi mezbah korban bakaran, itu harus dengan pakaian yang bersih atau disebut dengan pakaian pesta. Oleh sebab itu, ketika kita masuk dalam pelayanan bagi seorang pelayan, perhatikan pakaian kita. Jangan kita melayani dengan pakaian yang kotor.
Amin. Kita harus memperhatikan sikap kita. Bagaimana kita di rumah, bagaimana kita di pekerjaan, bagaimana kita di lingkungan. Jangan kita sibuk melayani tapi tanpa dengan pakaian yang bersih. Ini yang tidak diharapkan. Haruslah kita mengalami penyucian kekudusan. Bagaikan seorang imam mengurapi supaya kekudusan dalam seorang pelayan itu ada. Kalau kita melayani, kita datang ibadah dengan kebiasaan bisa. Tapi kita tidak menjadi berkat dan tidak ada perubahan. Berapa banyak kita bisa melihat sekitar kita yang dahulu bergairah tapi semakin merosot. Yang dulu cinta kuat sekarang hilang dari mereka. Saya bercerita tentang ada salah seorang bapak di kota Solo, Solo. Dia bilang dia membuat status WA-nya tentang firman Tuhan. Saya bilang bagus, inilah yang diinginkan Tuhan. Dia berkata, yang memang akhir-akhir ini saya dibawa untuk terus merenungkan firman Tuhan, Pak. Puji Tuhan, itulah yang diinginkan. Saya berkata kepada dia, hati-hatilah, tetap waspadalah, karena banyak yang akan terseret dalam situasi-situasi yang akan terjadi di depan. Kita bisa melihat situasi kita sekarang. Kemarin kita sudah membahas tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana salah satu tanda-tanda itu berkata bahwa kekristenan akan dihina, akan disiksa. Tadi kami berbicara tentang beberapa hamba Tuhan. Bagaimana tentang keadaan global, secara global politik yang terjadi. Bagaimana di Amerika, bagaimana di Indonesia sekarang. Saya tidak perlu secara terang memberitahukan kepada kita. Kita harus mempersiapkan diri. Kita tidak perlu juga menerka-nerka mereka. Tapi bisa saja mungkin kita memprediksi sesuatu, tapi belum tentu juga prediksi kita benar. Tetapi yang harus kita lakukan, baiklah kita mempersiapkan diri. Saya bilang jangan sampai kondisi kita dalam kondisi yang zaman. Orang yang rohaninya kondisi nyaman, dia sulit berdoa. Orang yang kondisinya nyaman, dia sulit beribadah. Dia sulit bekerja bagi Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu nomor sekian. Pekerjaan jasmani nomor 1. Ini ciri-ciri orang yang sudah masuk dalam kondisi nyaman. Kenapa? Kalau kondisi nyaman sendiri, ya mungkin sendiri yang merasakan. Tapi nanti kondisi nyaman secara dunia, saya sudah coba mempelajari, tapi bukan untuk membuat kita takut atau dan lain sebagainya. Kita pun tidak bisa menuduh, tidak bisa mendeskripsikan satu pihak untuk hal-hal tertentu. Tetapi yang kita harus tahu, periksa pakaian kita. Persiapkanlah di mana ketika kita mengalami kematian itu. Bicara kematian adalah bicara yang benar. Tidak ada satupun yang tahan terhadap kematian. Kalau seizin Tuhan kita mati sebelum Tuhan datang, kita pasti mati. Mati mau karena apa? Itu urusan Tuhan. Tapi yang terpenting bagaimana pakaian kita ketika Tuhan memanggil pribadi kita. Apakah kita sudah diperhadapkan dengan pakaian yang kilau kemilau, atau dengan pakaian compang-camping? Bicara tentang kematian, saya ingin membahas satu tema. Hidup ini adalah kesempatan. Semua terasa seperti tiba-tiba, semua terasa tiba-tiba. Baru kita dengar begini sudah begitu. Baru kita dengar begitu sudah begini. Tidak ada yang kita harus omongkan Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda juga yang masih muda, termasuk saya yang masih muda. Tidak ada kita sombongkan untuk kita masih muda bisa. Semua. Ada satu lawyer
di bagian Asosiasi Pendeta Indonesia. Umur masih muda, nantinya muda. Kenapa? Itulah kebenaran. Jadi saya berpikir, saya berbicara Kristen. Selagi kita masih hidup, kita gunakan kesempatan kita untuk bahagia. Gak usah pikirkan masalah itu datang. Bukan berarti kita gak cari solusi, tapi jangan kita berdoa sampai sulit tidur. Saya bilang ada kesempatan kita enjoy, senyum, ada masalah abaikan, kita cari solusi dengan baik. Ya. Tapi jangan menghilangkan damai sejahtera kita. Kalau sudah mati pasangan kita, mati orang yang kita cinta, tidak ada lagi mau kayak manapun kita nangis, sudah terlambat. Kebersamaan itu kita pergunakan dengan baik. Makanya waktu pernikahan Nando dan Rina saya sampaikan bahwa waktu bersama itu sangat penting. Saya menyadari melihat situasi-situasi yang semakin begitu harus anak-anak juga harus bersama dengan orang tua waktu-waktunya. Ya. Makanya ada 2 rantai itu sangat baik. Ya, saya mendengarkan kesaksian daripada beberapa bapak-bapak yang dulunya anaknya suka mengeluyur, tapi setelah ada 2 rantai, anaknya yang mengingatkan, Pak, nggak ada rantai kita. Pertumbuhan, walaupun mungkin sebentar tuh ada ngantuk dia, tapi nggak mengapa. Ya. Jimat yang kemarin Pak, aku itu lancar di dalam 2 rantai. Ya, walaupun hanya sebentar. Agak goyang-goyang dia kan. Gak apa-apa. Yang penting kita terus kerjakan. Kebersamaan itu bangun. Aduh, kalau saya ingin bercerita banyak tentang kesaksian-kesaksian orang-orang yang begitu kehilangan. Termasuk saya pribadi mengalami kehilangan seorang sahabat yang saya teman-teman saya waktu di Jakarta, di kami, waktu di mana-mana doa bersama. Sekarang hanya tinggal kenangan. Ya. Kebersamaan itu harus kita jaga. Jangan kita abaikan. Termasuk kebersamaan sama saudara-saudara seiman. Ada ibadah kita bersama di sini. Karena belum tentu tahun depan kita bisa bersama. Jangan membuat kita takut, tapi supaya kita mempersiapkan diri, supaya pakaian kita adalah pakaian pesta, bukan pakaian yang cembang-cambing. Imam besar Yosua menanggalkan pakaian kotornya untuk menggunakan pakaian pesta. Itu menggambarkan bagaikan pakaian kotornya itu berbicara tentang kesalahan. Tuhan ingin ketika kita menghadap hadirat Tuhan, ketika kita menghadap dalam ibadah-ibadah, dalam pelayanan, kita harus dengan kondisi dibenarkan, disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Nah, kita coba kaitkan di dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat yang pertama dimulai sampai ayat yang seterusnya. Matius pasal yang ke-22, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula, dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk seorang anaknya. Ya, perjamuan kawin. Ayat ketiga. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini.
Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Perhatikan sampai 9. Nah, berikutnya tadi berkata perumpamaan tentang perjamuan kawin, ya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Perhatikan bahwa seorang raja dia mengundang orang-orang yang merupakan pilihan. Kalau kita mengundang kemarin Nando dan Rita, dia undang pasti yang kenal, minimal kenal mereka berdua, kenal kami berdua, ya, atau kenal saudara yang lain. Tapi orang-orang yang kenal, betul? Kita tidak mungkin sebarkan pernikahan seperti spanduk, kecuali KKR. Ya, ada orang yang menikah, datang dan hadirilah pernikahan. Ada kenal yang ini? Ada ya, kecuali sunatan massal, ya, kecuali KKR, ada seperti itu, ya. Tapi kalau nikah tidak ada. Tetapi perhatikan, ya, ketika orang-orang yang sudah diundang, ya, ayat yang ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak. Perhatikan, kadang-kadang kalau kita bicara artinya, undangan itu berbicara tentang ajakan-ajakan rohani, himbauan-himbauan, perintah-perintah yang untuk kita kerjakan. Tetapi sering sekali, mungkin tidak di sini, tapi yang ada di sana sini, sering kali kita mengabaikannya. Nah, ayat yang ke-4, ia menyuruh hamba-hamba pesannya, katakanlah kepada yang diundang, ya, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu jantan, ternak piaraan telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah, ya. Tetapi tetap saja orang yang diundang itu tidak melihat. Walaupun ada makanannya, aku tidak suruh. Apa yang dia kerjakan? Ada yang pergi kemana? Ke ladang. Ayat yang 5. Ada yang pergi mengurus usahanya. Dia cuek, dia abaikan undangan seorang raja. Seorang raja menginginkan pestanya itu meriah, hadir banyak orang. Ya. Demikian kalau kita bicara tentang kerajaan sorga, raja kita, raja di atas segala, menginginkan. Makanya kedatangan Yesus menebus manusia bukan hanya satu suku, bukan hanya untuk suku Israel, tetapi segala suku bangsa di dunia ini. Yesus datang. Makanya Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ya. Apa dikatakan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan akan suku Batak, bukan hanya suku Chinese, bukan hanya suku Jawa, tapi semua dunia. Tetapi perhatikan, banyak orang-orang dunia ini tidak mengindahkannya. Kenapa? Karena dia lebih condong kepada keinginan mata, condong kepada keinginan daging, condong kepada keangkuhan hidup yang apa? Yang ujung-ujungnya akan hancur dibawa oleh keinginan hawa nafsu. Kita lebih mencondongkan arah pandangan kita kepada hal-hal duniawi daripada perkara surga. Ini berbicara tentang perumpamaan, Bapak Ibu. Ini bukan seorang raja seperti Raja Napoleon atau Raja Sona yang mengundang acara pernikahan, tetapi ini berbicara raja segala raja yang secara tidak sadar kita sering mengabaikannya dengan kita melalaikan tugas dan tanggung jawab iman kita. Kita melalaikan bagaimana kelakuan kita. Kita melalaikan kebersamaan kita. Seringkali kita lalaikan semua. Kita abaikan. Memang mungkin tidak mentang-mentang kita melawan, ya, firman Tuhan, tetapi seringkali kita mengkel di dalam hati kita. Kita tidak mengindahkan. Sudah berulang kali sampai kepada hamba-hamba yang mengirimkan undangan itu pun dibunuhnya.
Lalu Turkala raja ayat yang ke-7 lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan orang-orang yang diundang sudah nggak mau datang, dia malah membunuh hamba-hambanya itu. Sesudah itu dia berkata, lihat ayat yang ke-8. Sesudah itu dia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Kalaupun yang lain yang diundang tidak datang, tetapi orang-orang sebab itu ayat yang ke-9, pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu cintai. Ini ibarat kasih karunia kepada semua bangsa. Semua undang, jumpa kamu di simpang itu sangat pengemis, undang saja mereka. Sudah. Kenapa? Karena makanan sudah ada. Ya, semua panggang, capcay semua sudah ada, sudah tersedia. Siapa yang makan kalau nggak ada orang? Kata Nabi, undang. Ayat yang ke-10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Orang jahat, orang baik yang dijumpai di jalan, dia tidak pernah, tapi dia menghargai kita. Seringkali kita yang seringkali dipilih, ya. Surat Petrus berkata, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang raja. Untuk apa kita dipilih? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar daripada kita. Tapi apakah kita umat terpilih sudah menceritakan perbuatan besar kepada orang lain? Kemarin saya sedikit berargumentasi dengan seorang muda. Dia bertanya, apa tandanya kita sudah ditebus oleh darah Kristus? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dia penebusan. Bagaimana kita tahu kita sudah disucikan katanya? Itu iman kita kepada firman Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar iman bocor, tapi iman yang benar-benar iman. Kadang orang mengangkat jalan yang lurus, dia sangka dia sudah benar, dia sangka sudah berjalan di koridor firman Tuhan, tapi ujungnya jangan kita sangka kita kuat, tapi sebenarnya lemah, tak berdaya. Kalau tidak ada Tuhan, tuntunan Kudus, kita lemah. Ketika saya berdiskusi sebelum kematian sahabat kami, dia bercerita banyak soal tentang kehidupan pelayanannya, kehidupan rumah tangganya, dan dia berkata lemah. Dia juga berjuang di kota Madani ini sudah sekian puluh tahun menghadapi berbagai macam medan pelayanan, bukan tidak tinggi, tapi dia bilang ramai. Saya mendoakannya dan dia juga mendoakan. Ketika saya melihat situasi begitu, saya bilang, Tuhan, sebenarnya saya merindukan dia bisa ada bersama-sama dalam pelayanan kami di luar. Kami bisa boleh bersama-sama saling bergandengan tangan menguatkan orang-orang yang terhilang. Tetapi Tuhan berkata, ketika saya merenungkan kembali, memang tidak ada yang bisa kita pertahankan. Makanya hidup itu seperti uang, Tuhan. Sebentar nampak, sebentar kehilangan, hilang. Akhirnya hamba-hamba itu dalam Injil Matius ini mengundang semua yang mau yang jahat. Akhirnya masuk. Saya berkata bahwa undangan itu datang kepada semua orang tanpa kecuali. Tetapi bukan berarti
ketika kita semua diundang tanpa terkecuali, tidak memandang bulu, tidak memandang strata, tidak memandang engkau orang pintar atau orang bodoh, atau orang kaya atau orang miskin, orang kulit putih atau orang kulit hitam, tidak memandang itu, cuma-cuma diberikan, tetapi bukan berarti barang murah. Undangan itu harus kita hargai. Kita harus mempersiapkan diri sama seperti Esther. Ketika dia habis berpuasa, dia berpakaian ratu. Berpakaian ratu, mempersiapkan untuk bertemu dengan raja. Ketika undangan itu datang bagi kita, bagaikan kita orang di persimpangan jalan, bagaikan orang di jalan sama. Tapi ketika kita menghadap, tapi jangan anggap kita menjadi cuma-cuma. Ya. Kalau kita menganggap itu seperti cuma-cuma, ayat yang ke-11 berkata, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Bukan berarti dia bisa sembarangan masuk kepada pesta perkawinan yang disediakan oleh raja itu. Memang raja tidak mengenal siapa yang diundang. Tetapi ketika undangan itu datang, berarti ada satu penghargaan yang besar diberikan kepada orang itu. Raja di atas segala raja sudah mengundang kita masuk pada perjamuan kawin anak domba. Itu merupakan undangan yang cuma-cuma, kita dihargai. Tapi ketika Tuhan menghargai kita, mengasihi kita, kita jangan cuma-cuma membiarkan itu. Jangan menganggap remeh dengan kita tidak mempersiapkan pakai pesta. Jangan kita berkata kita hidup di zaman anugerah, ya sudah, dosa diampuni Tuhan. Betul, dosa diampuni Tuhan. Tapi ketika kau mati, apakah kau hidup di dalam dosa? Perjalananmu bagaimana? Ketika kita mengampun, minta ampun kepada dosa, dosa kita sudah dihapus, kesalahan kita sudah disucikan. Tapi bukan berarti kita bisa semena-mena kita hidup tanpa aturan main, tanpa aturan firman. Jangan kita mengedepankan kasih karunia, zaman anugerah, dan kita memanfaatkan itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita gunakan itu untuk memberontak. Kita gunakan itu untuk tidak melakukan firman. Kita harus pastikan anugerah itu diberikan untuk memampukan kita melakukan firman. Oleh sebab itu, jangan kita mengabaikan. Ketika raja masuk, dia bertemu kepada tamu-tamu itu. Ia melihat ada seorang. Bayangkan, dari sekian pemulut, dari sekian orang jalanan, hanya satu yang tidak mempersiapkan. Berarti yang lain apa? Dari kalangan sama. Ya. Ada orang jahat, ada orang baik. Semua rata-rata diundang tanpa mengenal. Orang yang dikenal nggak datang. Bisa kita pastikan bahwa satu orang ini adalah dia meremehkan undangan. Dia pikir ya sudah, aku kan orang miskin, aku tidak bisa beli pakaian bagus. Ya aku datang apa ada. Tuhan tidak mau datang kita kepada Tuhan dengan sembrono. Kita harus persiapkan dengan baik. Sekali lagi saya bukan bicara tentang pakaian secara jasmani, tetapi bagaimana kita mempersiapkan hati. Salah satu contoh ketika kita mempersiapkan data hal-hal lahir, apakah kita sudah mempersiapkan persembahan kita dari rumah? Itu hal-hal yang sepele. Kadang ada sebagian, tapi di sini tidak ada ya. Kadang-kadang persembahan itu nampak persiapan dari persembahan saja, dari persembahan. Belum hal-hal yang lain. Kalau secara hati, pikiran manusia tidak tahu, Tuhan tahu. Tapi jangan kita bermain-main. Walaupun kumpulan kita hanya kecil, walaupun kita terletak dari kota terpencil, tapi di sudut manapun Tuhan memperhatikan. Ketika seorang janda memberikan 2 peser, Tuhan perhatikan. Bukan dari uang 2 peser, tetapi dari hati yang tulus dengan segenap dia berikan. Sekali lagi Tuhan tidak memandang jumlah,
Tuhan tidak memandang pakaian kita, tapi Tuhan memperhatikan apakah kita mempersiapkan ketika kita datang dalam ibadah. Apakah kita persiapkan ketika kita melayani. Bukan hanya di mimbar yang nyapu, yang ngepel. Itu pelayanan berharga. Kalau kita bicara tentang tabernakel, orang yang membersihkan pelataran itu bukan orang sembarangan, tapi orang-orang pilihan. Walaupun mungkin seolah-olah nyapu ngepel ini kayak rendah, tapi itu pelayanan bagi Allah. Tidak ada, Tuhan tidak pernah membedakan yang khotbah lebih hebat dia daripada yang mendengar khotbah. Tidak. Malah yang khotbah pun banyak yang terjebak dan terjerumus kalau tidak memperhatikan diri. Sibuk ngomong tapi tidak mau mendengar. Banyak yang khotbah begitu. Saya tidak mau begitu. Saya tetap dengar apa adanya. Belajar untuk memperhatikan itu. Apa gunanya? Saya katakan kepada istri, apa gunanya orang selamat kita nggak selamat? Nanti kita bagaikan orang kaya yang di bawah Lazarus beda. Aduh, tolonglah, ulurkanlah, teteskanlah sedikit air. Saya tak mau begitu, saya bilang. Saya tak mau. Kalau orang mengabaikan, tapi asal jangan Tuhan yang mengabaikan. Itu prinsip yang harus. Standar firman mungkin bisa tidak diterima oleh orang-orang tertentu, tetapi kita harus melihat pengakuan Tuhan, melihat penerimaan Tuhan, melihat perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Orang hanya melihat apa yang dilihat hanya secara mata jasmani. Orang tidak bisa melihat kedalaman hati kita. Kita yang tahu sendiri. Oleh sebab itu persiapkanlah. Ibarat kita sudah menghadapi penyucian, pengudusan, dibenarkan. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 demikian. Firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya masih ingat hari Minggu kemarin Ibu Gembala berpesan, bukakan firman Tuhan ini di dalam firman. Tapi memang akhirnya sampai terbuka. 1 Korintus 6 ayat yang ke-10, bahwa pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat apa? Ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Nah, perhatikan, beberapa orang ya dari antara kamu demikian dahulu. Sebenarnya dulu kita bagaikan orang yang di jalan, orang yang di persimpangan. Itu bagaikan orang yang cabul, orang yang berzina, orang yang banci, orang pemburi, pencuri, kikir, mabuk. Dosa banyak kita alami. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Tetapi kamu, apa katanya? Telah memberi dirimu disucikan. Telah memberi dirimu disucikan. Pekerjaan, penyucian, pengudusan, pembenaran itu adalah satu proses yang harus dikerjakan bersama. Allah turun, kita memberi diri untuk disucikan, dikuduskan dan dibenarkan. Kita tidak bisa, Tuhan tolonglah, tapi kita tidak melakukan bagian kita. Kita hanya harap Tuhan terus. Bukan berarti kita mau melampaui kekuatan Tuhan, tapi Tuhan berharap berilah dirimu disucikan. Kalau dulu kita kikir, jangan lagi tinggal dalam kekikiran. Kalau dulu kita penzina, cabul, jangan lagi zina dan cabul. Beri diri kita disucikan. Untuk apa? Untuk kita bisa dikuduskan dan dibenarkan, sehingga kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
bagaikan berjambar kayu. Tuhan tidak mengkehendaki satu orang pun binasa. Tuhan mengkehendaki kita semua masuk dalam kerajaan surga. Walaupun kita hanya berkisar berapa puluh tahun saja. Tapi kalau semua cuma kita usaha ada di dalam kerajaan surga, begitu bangga, begitu besarnya mahkota yang kita dapatkan. Kita boleh mempertahankan iman kita sampai kepada akhir. Berilah dirimu disucikan, dikuduskan, sehingga telah kita dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam hidup kita harus kita lakukan yang baik, yang benar, yang normal. Ketika dapat mendampingi, kita harus datang. Itu memberi, bukan hanya budi, tapi ketika kita datang kita memberi hidup. Ketika ada suatu problem, kita memberikan buah pikiran kita untuk menyelesaikan problem-problem dalam pelayanan. Itu memberi. Jangan ketika ada problem pelayanan kita EGP. Ketika ada problem masalah hidup kita, gereja sering dituntut, mari ikutlah berpikir untuk masalah keluarga. Tetapi apakah ketika gereja menghadapi masalah, apakah kita sama-sama bisa berpikir? Berilah buah pikiran, beri tenaga kita, beri apapun yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah menuntut yang tidak ada pada kita. Tuhan hanya mau apa yang ada pada kita, kita persembahkan kepada Dia. Skill kita dalam musik kita persembahkan kepada Tuhan. Skill kita dalam apa? Bernyanyi kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan kita pelit-pelit untuk memberikan sesuatu. Karena apapun yang kita lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Jangan kita pikir yang kita lakukan itu hanya untuk manusia. Kalau kita melakukan untuk manusia, kita pasti kecewa. Tapi kalau kita mata kita kepada Tuhan, ketika kita melayani, terima kasih Tuhan sudah bekerja. Terima kasih Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus. Kita semakin diberkati, semakin dilimpahkan. Yang 5 dilipat kali ganda, yang 2 dilipat kali ganda, yang 1 sudah sedikit malas lagi dikubur, diambil daripada. Jangan kita malas untuk mengembangkan karunia. Makanya saya kemarin bilang dalam 7 tingkat iman yang dikaitkan dalam pola tabernakel, ya, harus mengalami gereja akhir zaman, harus mengalami karunia roh. Bagaimana kita mengalami karunia roh dalam gereja? Kalau kita dalam penyembahan itu kita sedikit banyak merenung daripada banyak menyembah. Tingkatkanlah penyembahan kita ketika ada situasi menyembahlah dengan sungguh. Raihlah hadirat Tuhan. Saya pernah berkata hadirat Tuhan itu seperti jaringan wifi. Walaupun itu ilustrasi yang sangat rendah, tetapi biar kita bisa menangkap. Kalau kita punya jaringan wifi di sini, kita punya handphone. Kalau kita tidak konekkan kepada jaringan itu, koneklah kita kepada jaringan itu. Memang jaringan itu ada, tapi kalau kita tidak konekkan, kita tidak bisa menangkap. Tidak akan nyambung sampai kapanpun. Kita bilang, sambungkan lagi Tuhan. Kita di mana? Tangan di situ. Sambungkan. Kita bisa. Harus ada perjanjian. Itulah kita memberi, kita hidup. Jangan kita berharap kita lebar tangan. Sudah dikasih undangan, enggak datang pakai pesta lagi. Apa dikatakan ayat seterusnya? Ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-20. Ayat yang ke-12, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak dipanggil, sedikit terpilih. Biarlah kita menjadi orang terpilih, bukan hanya dipanggil, tapi sulit untuk mengenal. Tapi tingkatkanlah terus sampai kita terpilih. Tapi tidak cukup hanya terpilih, tapi kita harus setia menjalankan amanat yang dari Tuhan. Tetap menjaga diri dalam kekudusan, tetap menjaga pakaian kita supaya kita jangan terhilang,
Jangan tidak mempersiapkan, sama seperti Esther ketika dia habis puasa. Dia mempersiapkan pakaian raja untuk menghadap raja. Sama cerita dalam anak bungsu, ya, anak bungsu yang memfoya-foyakan harta yang dia minta warisan kepada bapaknya. Dia pergi berfoya-foya, dia jual semua harta warisannya, foya-foya habis. Akhirnya dia mengalami kecelakaan sehingga dia bekerja kepada seorang tua yang memiliki ternak. Sampai pada akhirnya dia sangat lapar pun tidak punya makan. Sampai makanan ternak itu pun mau dimakan pun dilarang oleh Tuhan. Begitu parahnya nasib orang yang tidak tinggal di dalam rumah. Ada kemah disediakan, dia mau mengikuti hawa nafsu, dia mau mengikuti keinginan dagingnya. Tetapi ketika dia pergi, ketika dia kembali lagi ke rumah Bapak tetap menunggu. Dia memeluk dan dia mencium anaknya. Mungkin dia berkata begini, nah, Bapak sangat merindukan. Bapak merindukan. Bagaikan ada satu pelukan hangat dia rasakan. Tetapi bukan hanya itu saja, tetapi dia mendapatkan perlakuan yang sama ketika dia pergi atau ketika dia sudah berdosa. Ketika dia pulang, dia dapat perlakuan sama. Bahkan dia diberikan pakaian yang bagus. Mungkin kisah cerita dalam anak bungsu ini mungkin kita alami dalam kisah rohani kita. Yang dahulu kita mungkin setia, tetapi mungkin mundur bagaikan kita masuk di dalam hidup sesuai dengan keinginan dan hidup sesuai dengan seenak diri kita. Tapi ketika kita kembali, Bapa kita menunggu. Dia bagaikan merindukan untuk mengenakan pakaian yang berkilau, bahkan pakaian pesta, untuk kita bersama-sama merayakan makan jamuan kawin anak. Semuanya kita dapat terkecuali. Persiapkan diri kita. Jangan kita mengabaikan. Harus kita perhatikan. Jangan kita hidup seenak sendiri saja. Ada aturan main yang harus kita kerjakan di dalam iman kita. Ada perintah-perintah yang terus boleh kita kerjakan. Mungkin belum mampu semuanya, tapi lewat pertolongan Roh Kudus, saya yakin kita pasti dimampukan. Jangan anggap kita hebat mengerjakan firman ini. Tidak. Kita harus andalkan Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja kalau kita tidak memberi diri kita penuh dengan Roh Kudus? Ini saling berkaitan, Bapak Ibu, saling berkaitan. Roh Kudus itu dia tidak sifat memaksa. Walaupun ada firman Tuhan berkata dalam Keluaran, haruslah kamu beribadah. Itu bukan paksaan, tapi itu adalah kewajiban yang dasar yang harus kita kerjakan. Hidup di dalam Tuhan itu adalah dasar dan segala sesuatu kehidupan kita. Hidup di dalam Tuhan. Perhatikanlah langkah-langkah hidup kita. Walaupun mungkin kita masih membahas dalam Esther pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 3. Belum kita bicara tentang tongkat tumpul, tongkat emas yang digunakan Raja Ahasuerus. Kalau bicara tongkat, banyak hal yang dibahas tentang tongkat. Bisa bicara tongkat penggembalaan, bisa bicara tongkat kepemimpinan, bisa bicara tongkat bagaikan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Banyak rahasia firman. Kalau kita merenungkannya, Tuhan terima kasih. Begitu dalamnya firman ini diberikan kepada kita. Tetapi walaupun mungkin terbatas penangkapan kita, terbatas penyampaian kami, tapi kita sama-sama akan diperlengkapi, disempurnakan pekerjaan kita. Oleh sebab itu, tetaplah kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jangan pernah mundur, maju terus. Karena waktu di depan kita tidak tahu apakah kita bisa masih bersama atau tidak. Tetapi bukan berarti untuk menjadi rasa takut. Tetapi marilah kita semakin bergairah. Ketika kita tahu kita akan mati sebentar malam, kita pasti bergairah, betul? Kalau kita tahu kita mati dan malam, pasti semua baik. Berdoa terus kalau bisa. Tapi kalau kita memikir, saya masih hidup 1000 tahun lagi, ini asal lagi. Jangan seperti itu.
kita harus bekerja bagaikan kita nanti akan mengalami kematian. Bekerja, berdoa. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, ibarat kita sudah mau dipanggil, kita pasti sungguh-sungguh berdoa, menyembah di sini enggak? Gitu pasti. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, pasti dengan rasa syukur. Betul? Karena belum ini ya, rasakanlah, ingat Tuhan begitu dekat ini. Kita bergairah. Makanya jangan sia-siakan, jangan pernah menyembah dalam ngantuk. Ya. Kalau di gereja ada ngantuk bagaimana? Kita di rumah kan gitu. Di rumah mau mungkin sekali-sekali kecapean malam itu haleluya, haleluya malam, aminnya pagi mungkin ada. Ya. Tapi biarlah kita terus ya bagaikan mungkin banyak hal rintangan badan, tapi tetap kita harus mengerjakan. Ya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima pencerahan Kudus.